Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama, hadir di majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ya dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu tersebut ya, sebagaimana persaksian Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, hadis yang sahih yang Rawahul Bukhari, wa ushidukum inni qad ghafartu lahum, persaksikan oleh kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ada para malaikat, di antara malaikat-malaikat yang ada ya, sungguhnya di antara mereka ya Allah ada orang yang bukan bagian dari mereka. Inama ja'ali hajatin, sungguhnya mereka itu hadir ya hanya sekedar ada hajat ya, ada hajat semata. Maka disebutkan humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum ya, sungguhnya ya teman duduk mereka ya, yang duduk bersama mereka, teman duduk mereka tidak menyusahkan mereka. Artinya semuanya mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan ya. Allah Jalla wa ala akan mudahkan dia dalam menimbah ilmu agama, menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Thayyib, kita lanjutkan ya kajian kitab hadis min Riyadhis Shalihin. Hadis yang selanjutnya, wan Abi Nujaid ya, yakni bidhammin nun wa fathil jism jim ya, yakni Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain Al-Khuzai. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anna imra'atan min Juhainah ya, bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Atat Rasulullah SAW, dia mendatangi Nabi SAW. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, dia mendatangi Nabi SAW. Apa gerangan yang ada pada dirinya permasalahan? Wahia hubla minaz zina, ternyata wanita tersebut hamil karena sebab zina. Coba lihat ya, ini di zaman Nabi SAW ya, dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengadukan permasalahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hamil sebab karena zina. Ya. Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, asabatu haddan. Ya, faqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah tertimpa satu musibah yang dengannya aku harus dihukum had. Hukum had ini hukum dalam Islam ya. Kalau berzina dirajam atau dicambuk yang belum nikah. Kalau sudah nikah dirajam. Dirajam itu dilempar sama batu sampai mati ya, sampai meninggal. Itu rajam. Ini luar biasa ini ya, perzinahan. Oleh karenanya antum berdoa kepada Allah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, godaan wanita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki, takutlah engkau kepada fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah wanita inilah menghancurkan Bani Israel. Orang yang sudah menikah dirajam sampai mati hukumannya. Ini dalam syariat Islam. Makanya Bapak jangan sekali-sekali selingkuh. Bahaya ini selingkuh. Antum jangan apa ya, istilahnya keren gitu kan? Keren gitu. Kalau nggak punya pacar, apa namanya istilahnya? Apa ya, subhanallah. Ini maksiat. Kita a'azzanallahu fil Islam. Kita mulia dengan Islam. Nggak usah ikut tren. Apalagi tren itu maksiat kepada Allah, zina, dosa besar. Ya kalau hukum Islam, syariat Islam seperti di Saudi, itu hukum rajam. Hukum rajam. Ya hukum rajam, dilempar dengan batu ya sampai meninggal. Bocor-bocor kepalanya, berarti dilempar terus sampai dia merasakan bagaimana nikmatnya zina, sebagaimana tubuh dirasakan sakitnya dilempar batu. Itu hukum dalam Islam. Apakah kejam? Enggak, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Alim, Maha tahu tentang syariat ya, yang diembankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib sami'na wa ata'na, kita wajib dengar, wajib taat. Namun ulama menjelaskan, seorang yang sudah dihukum di dunia hukum had seperti ini, maka Allah terima taubatnya. Berarti di akhirat Allah terima taubatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Siapa yang taubatnya diterima Allah, maka tidak ada dosa sedikit pun yang diemban di akhirat. Dihapus dosanya. Ya, dihapus dosanya. Coba lihat wanita ini luar biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dia sembunyi
Sebetulnya bebas dia, tapi dia takut kepada Allah. Bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang yang dia makin belajar ilmu agama, makin mengetahui halal haram, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia terjerembab kepada dosa, segera dia istighfar kepada Allah, segera taubat kepada Allah, segera meninggalkan dosa tersebut. Kalau hubungannya dengan manusia, segera dia minta maaf, segera dia kembalikan ya harta yang telah dia ambil kepada orang tersebut dan seraya memohon maaf. Ini orang mukmin. Ya, semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang dia beriman, orang yang saleh, dia takut untuk menyakiti hati orang tuanya. Dia takut untuk apa? Durhaka sama orang tuanya. Ya, orang yang beriman, orang yang saleh, ya, takut kepada Allah, maka ya banting tulang peras keringat untuk membahagiakan orang tuanya. Berbakti kepada orang tua itu dengan apa? Dengan jiwa dan raga dan harta untuk membahagiakan mereka. Saya dulu punya teman ya, orang Juwata, dia sekarang pindah ke Banjar, orang Banjar ya. Orang Banjar. Dia sampai tengah malam, maksudnya sudah malam gitu ya, dari Juwata itu kalau ke kota jam 9 itu berat ya. Berat, apalagi zaman dulu. Jalanan tidak sebagus sekarang. Karena kenapa? Padahal dia baru datang dari kota, habis taklim. Habis taklim kita seperti ini, kajian hadis gitu, kajian gitu ya. Tiba-tiba dia pulang ke Juwata laut, bukan Juwata Kopri, Juwata laut. Sampai sana tiba-tiba ibunya yang tua dia pingin anggur, subhanallah. Maka dia serta-merta pinjam uang, cari meskipun tidak ada uang, cari dan dia ke kota, subhanallah. Ini bakti orang tua. Ya, bakti orang tua gitu ya. Dan ada hadis orang ya kullu dzunubin yu'akhirullah, hatta semua dosa itu Allah akhirkan hukumannya. Ya, kecuali 3 yang dalam hadis ini 3. Di antaranya apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Allah segerakan hukumannya diberikan kepada pelakunya ya qablal maut, sebelum dia mati. Sebelum dia mati di dunia. Makanya kita saksikan Pak, orang durhaka sama orang tua enggak bahagia hidupnya. Meskipun dia bergelimang harta, meskipun di sampingnya apa? Istri yang cantik. Enggak bahagia dia. Itu luar biasa. Karena mumpung masih hidup orang tua, raih hatinya untuk menggapai ridhonya Allah. Bukankah Allah Jalla wa'ala ridho ya kepada seorang hamba yang ridhonya ada pada ridho orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Ya, makanya kita Ahlus Sunnah menganjurkan yang demikian sebagaimana syariat Nabi SAW. Makanya bapak ini pengajar ya, guru itu kan ngajarkan kan. Bapak rata-rata guru ya kan, mudarris lah, mudarrisun, guru. Ada seorang ulama yang bernama Syauqi mengatakan apa? Kadal mudarrisu ayyakuna rasulan. Hampir-hampir sedikit lagi seorang guru itu menjadi rasul. Kenapa? Karena estafet dakwah. Cuman bedanya tidak diberi wahyu lagi gitu aja. Kalau rasul diberi wahyu, tapi estafet dakwahnya sama. Makanya harus belajar. Ya, makanya harus belajar. Ya, kalau tidak dia akan sesat, menyesatkan. Ya, menyesatkan. Maka berdoa kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini sering kita harus sebut nih doa ini, Pak. Doa ini harus kita sering sebut. Wanita ini dia minta hukum had agar Allah ampunkan dosanya, kelak di akhirat enggak dihukum lagi. Ya. Maka dia dalam keadaan hamil. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi sallallahu memanggil walinya. Ya, bapaknya itu ya. Walinya seorang perempuan itu bapaknya. Ya, kemudian naik ke atas. Kalau menikahi seorang wanita juga walinya yang laki-laki. Walinya yang laki-laki, yang perempuan tidak bisa dijadikan wali. Walinya laki-laki. Kalau enggak ada semua pamannya, enggak ada semua anaknya. Kalau ada anaknya sudah balik, anaknya bisa menjadi wali untuk menikahkan dia. Anaknya Pak, yang laki-laki tapi ya. Oh iya, makasih Pak. Makasih Pak. Anaknya. Ya, tapi ada runutannya orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya jauh di luar daerah, sekarang mudah. Asal dia asli betul, video call udah resmi itu Pak. Video call aja nikah. Ya, nikah misalnya. Jadi bapaknya yang mandu di sana, aku nikahkan kamu dengan anakku yang di sana, namanya Fulan bin Fulan. Ada 2 saksi di situ, dibilang apa? Sah, selesai, sudah sah itu.
Ya, tapi betul orang tuanya, bukan orang tua main-main, bukan orang tua bayaran, bukan. Ya, tapi izin dulu sama KUA lah. Kalau ditanya hukumnya, kami pernah waktu pelantikan MUI ya, waktu pelantikan anggota MUI, dan saya termasuk anggota di wilayah utara, dimasukkan sebagai penasehat MUI bagian utara. Kita dilantik. Ketika dilantik, diingatkan sama ketua MUI pusat ya, diingatkan. Ini biasanya banyak permasalahan. Permasalahannya apa? Hukum nikah siri. Apa hukumnya? Ternyata banyak kasus ini, Pak. Maka gimana jawabannya? Jawabannya sah dalam agama. Cuman dalam pemerintah kita nggak sah, gitu ya. Jadi gitu ya, seorang dai gitu. Tapi kita anjurkan untuk nikah sah, biar nggak bermasalah, Pak. Nanti kalau dia ribut-ribut ya kan, meninggal nanti warisnya gimana? Ya kan ada yang dijolimin gitu nah. Kalau nikah siri itu ada yang dijolimin. Kalau dia meninggal nggak diakui. Ya, tapi sah dalam agama. Alangkah baiknya ikutin aturan pemerintah. Nikah resmi lah. Kalau bisa bapaknya mau tambah lagi misalnya gitu. Ya kan? Saya tunjuk nggak ada orang ya. Ya gitu, misalnya kan, ya resmi lah, jangan sembunyi-sembunyi. Resmi, gentleman gitu. Dakwahi istri. Jangan sampai nanti ketika bapak nikah, ya kan, istri bapak senang gitu ya. Makanya kalau ada pas nikah, kemudian istri bapak tahu bapak nikah lagi, ya kan, tidak ada masalah, ya kan, bapak pulang ke rumah dikasih kopi, ya kan, habis bapak minum kopi beracun, beracun. Ya, bebuih mulut, berarti bapak diracun. Ya, artinya tarbiyah dulu lah, istri itu tarbiyah dulu. Ya, artinya nggak usah ikut-ikut apa namanya gengsi-gengsian, ya kan, jago-jagoan janganlah. Nah, kalau bapak maju ya bikin rusuh, bikin heboh, nggak usah. Satu aja cukup, sabar satu. Ya kan, dibina yang satu ini. Dibina ya, jangan ditambah lagi nasa. Bina ya, betul-betul dibina. Betul-betul dibina. Ya, satu dibina, betul ya, bina. Yang belum jalankan sunnah Nabi Sallam, lomba lari sebagaimana Nabi Sallam sama Aisyah lomba lari, jalankan. Jangan buru-buru poligami dulu, kalau belum pernah bawa pelari istri. Berarti belum romantis dia. Bawa istri jalan-jalan ke amal, ya kan, pas sepi-sepi lomba lari, Pak. Nabi Sallam ketika muda lomba lari, ketika sudah tua lomba lari lagi, subhanallah. Romantisnya Nabi Sallam sama Aisyah. Kita harus contoh kehidupan Nabi, gitu ya. Jangan bosan ya, sama yang pasangan jangan bosan. Oh, ya, dulu satu-satunya wanita yang aku cintai seluruh dunia, ya kan. Ternyata sudah nikah, saya baru sadar ternyata banyak wanita setelah dirimu. Jangan gitu ya. Sudah nikah baru sadar banyak wanita setelah dia. Oh, jangan. Aduh, kasihan dia. Sabar ya. Coba lihat wanita ini hamil karena zina, subhanallah. Ya, hamil karena zina, ya. Maka Nabi sallallahu memanggil walinya. Kemudian Nabi sallallahu berkata kepada wali tersebut, yaitu orang tuanya, ahsin ilaiha, jaga dia sampai melahirkan gitu, pelihara dia sampai melahirkan. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi meskipun dia anak zina, anaknya nggak jadi korban, Pak, karena dia bersih, suci kan, bersih. Jadi korban orang tua aja, dia bersih, dia anak itu. Ya, jadi tidak dihukum rajam langsung, padahal karena dia hamil, ada janin, janin. Ya. Maka kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fa idza wada'at fa'utini. Jika dia sudah melahirkan, datangkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya disuruh jaga sampai melahirkan. Ini juga masa idahnya wanita tidak boleh dinikahi. Kalau dia hamil, tunggu sampai dia melahirkan baru dinikahi. Ini masa idah, Pak. Antum bisa baca mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Masa idah wanita hamil, jadi kalau bapak nikahi janda hamil, jangan, Pak. Bapak tanya dulu, ini kosong kah, isi. Kalau isi, tidak boleh dinikahi. Nikahnya nggak sah. Ulama menyebutkan nikahnya nggak sah. Karena masa idahnya, masa dia boleh dinikahi belum dia jalani, belum dia lewati. Kecelakaan ya. Aduh, ini kecelakaan nih, khilaf di antara ulama nih. Kecelakaan khilaf di antara ulama. Ulama sebagiannya menyebutkan tidak sah nikahnya, harus nikah ulang. Meskipun dia sudah nikah. Jadi selama dia punya anak dari nikah tersebut, maka nikahnya zina, anaknya zina. Ini ulama yang pertama yang menyebutkan demikian. Yang kedua, nikahnya sah selagi yang menghamilin dia adalah dirinya. Ya, tapi yang kedua ini jangan bapak
elulukan, nanti orang akan mudah-mudah gitu ya. Ya karena ditanya aja saya nyebutkan khilaf karena kita belajar fikih kan. Khilaf. Itu ya subhanallah luar biasa ya. Makanya ketika punya anak wanita betul-betul dijaga. Jangan izinkan mereka jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya, Pak. Kita belajar agama. Jangan sampai kita masuk kepada 3 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mudminul hamri. Ya, di antaranya adalah pecandu homer. Yang dari yang 3 lagi apa? Dayus al-dzikru fi ahli al-khubutsah. Yakni tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya, membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya seperti istrinya, anak-anaknya. Ini enggak haram masuk ke dalam surga. Salah satu qad haram Allah haramkan 3 orang ini masuk ke dalam surga. Haram apakah dia pas kekal di neraka selama-lamanya? Pembahasannya enggak. Kalau dia muslim enggak kekal. Tetap dihukum dulu dia kalau Allah hukum gitu ya. Kalau orang mukmin akidah Ahlussunnah, selagi dia punya iman meskipun seketil dzarrah, enggak kekal selama-lamanya di neraka. Beda sama akidahnya teroris. Khawarij sebagaimana ditanyakan oleh Ustaz Nur kemarin. Cirinya ini. Khawarij di antara banyak cirinya. Cirinya apa? Khawarij teroris yang sekarang namanya itu apa? Dia memastikan seorang kekal di neraka selama-lamanya pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya, ini teroris, pemahaman teroris. Jadi kita akidah Ahlussunnah enggak demikian. Makanya ada ancaman neraka-neraka, dibersihkan dulu neraka. Kalau dia punya iman tetap ditarik. Ya. Makanya ada juga hadis yang ketika Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya kurang semangat dalam sholat jamaah, maka Nabi SAW bersabda, taqaddamu, ayo maju ke depan. Ya, kalau enggak apa? Hatta yu'akhirullahu finnar. Allah akan lambatkan urusannya. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, Allah akan lambatkan dia masuk, ditarik dari neraka. Ini masalah sholat jamaah. Makanya kita semangat laki-laki untuk menunaikan sholat jamaah, kecuali ada uzur syar'i seperti hujan, banjir, ya kan? Apalagi yang kita sebutkan uzurnya tuh, boleh meninggalkan sholat jamaah. Sakit ya Pak ya. Kemudian ditagih terus hutang di masjid itu, ketemu orang pindah Pak. Disebutkan dalam kitab fikih. Pindah tapi pindah ke masjid lain lah. Jangan ya di masjid itu. Itu diantara uzur. Gak tenang dia suruh kasih uzur. Kalau ketemu orang itu, bayar utangmu, cari. Ya, itu uzur. Itu rakam subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyuddat 'alaiha siyabuha. Maka Nabi sallallahu merintahkan untuk diikat pakaiannya. Wanita tadi sudah melahirkan, kemudian diperintahkan diikat pakaiannya supaya apa? Tidak tersingkap auratnya. Ya, enggak tersingkap auratnya. Ya, itu luar biasa kalau dirajam tuh sakit luar biasa, apa enggak bisa lari itu, Pak. Enggak bisa lari ya. Disuruh ikat pakaiannya. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk farujimat, dirajam. Summa shalla 'alaiha. Kemudian setelah itu dia meninggal, maka Nabi SAW menyolati orang tersebut. Nabi SAW menyolati wanita tersebut yang habis melakukan dosa besar, zina. Ya, dosa besar. Maka faqala lahu Umar, berkata Umar berkata, ya, apa kata Umar? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah, engkau salati dia wahai Nabi SAW, padahal habis melakukan dosa besar, kok nyolatin dia gitu. Ya, kalau bahasa kita. Maka waqad zanat, karena dia sudah berzina wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, laqad tabat taubatan. Dia itu wahai Umar sudah bertobat. Tobat yang tobat nasuha. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, ya, lau si'athum. Kalau tobatnya itu dibagi dengan 70 orang penduduk Madinah, maka mencukupi tobatnya, subhanallah. Berarti itu betul-betul tobat nasuha dia, Pak. Betul-betul tobat nasuha. Wa hal ji'ta afdhala min anjadat, ya, binafsiha lillah. Apakah ada orang yang lebih afdal yang menyerahkan jiwanya untuk Allah? Enggak ada. Enggak ada yang lebih afdal. Dia betul-betul ingin tobat kepada Allah, Pak. Makanya sebesar apapun dosa seorang hamba,
selagi dia belum datang waktu-waktu yang tidak diterima tobat, maka tobatnya penuhi syaratnya, Allah terima tobatnya. Ya, tapi antum jangan jadikan ini senjata sehingga antum mudah menerjang maksiat, mudah menerjang hak Allah, mudah bermaksiat kepada Allah. Ini ancaman. Karena Nabi SAW sebutkan apa? Wa tamanna 'alallah. Orang yang lemah itu adalah orang apa? Di antaranya wa tamanna 'alallah, dia berangan-angan kepada Allah. Apa angan-angan kepada Allah? Celaan dalam hadis ini, dia berkata apa? Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun kok. Allah itu Maha Rahim kok. Kemudian dia mengatakan saufa atubu ilaik. Aku akan segera bertobat kepadanya setelah melakukan dosa ini. Enggak boleh. Karena betapa banyak orang yang coba-coba ternyata dia mati dalam keadaan maksiat sebelum dia taubat. Nah, kalau orang mukmin ini seperti ini, dia akan takut bermaksiat kepada Allah. Ramainya kah, sendiriannya kah dia takut kepada Allah? Karena dia tahu Allah Maha Sami, Allah Maha mendengar, Allah Maha Alim, Allah Maha melihat, Allah Maha Basir, Allah Maha mengetahui dosa seorang hamba. Kalau kita melakukan dosa, ingat kepada cerita bagaimana Daud alaihissalam didatangi malaikat, bagaimana Adam alaihissalam didatangi malaikat. Umurnya 1000 tahun kurang 40 tahun. Ya kan? Ternyata malaikat disuruh pergi, malaikat tidak pergi. Adam alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat, dan dicabutlah ruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Makanya banyak kita saksikan ada orang yang dia sehat, tiba-tiba dia melihat sesuatu seakan-akan ketakutan, dicabutlah ruhnya. Itu melihat malaikat itu yang mencabut ruhnya dalam keadaan sehat. Dan antum bisa bayangkan ketika di kamar gitu ya, antum mau maksiat kepada Allah, tiba-tiba malaikat datang, masuk dari mana arahnya, tiba-tiba ada di depan antum, subhanallah. Antum usir dia karena dia menjelma sebagaimana manusia yang kita saksikan, sebagaimana Daud alaihissalam. Antum usir, nggak mau pergi dia, tiba-tiba mengambil ruh antum dalam keadaan demikian. Waliyadzubillah. Ini membuat seorang mukmin takut kepada Allah. Makanya orang bertakwa itu dalam keadaan ramai sendirinya dia takut kepada Allah. Ini ya, ini untuk mengingatkan kita semua ya, kita semua kita ya, kita semua ingatkan agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum had seperti ini juga sama seperti hukum mencuri. Hukum mencuri ya. Mencuri itu potong tangan ya. Potong tangan, tapi tidak semua pencuri motong tangan. Ada kadar minimal harta yang diambil. Dan riwayat Tabrani dan Tirmidzi, 1 dinar yang diambil. Berapa 1 dinar itu? 4,25 atau 4,45. Emas seukuran 4,45 atau 4,25, berarti 4 graman. 4 gram lebih. Sesuai dengan uang sejumlah itu zaman sekarang. Itu baru dipotong tangan. Yang motong tangan bukan bapak, tapi pemerintah yang sah. Jangan ambil hakim sendiri. Kadang diserahkan ke RT, ayo kita potong tangan rame-rame. Jangan. Siapa yang ngasih tahu? Ustadz Samuri. Panggil saya, selesai. Makanya saya jelaskan biar gak salah paham. Pemerintah yang sah. Kalau pemerintahnya menegakkan hukum Islam, monggo antum melaporkan saja. Gitu ya, jangan hukum sendiri, nggak boleh. Ya, hukum sendiri nggak boleh. Ya, yaitu mencuri. Apa yang dipotong tangannya? Kalau khawarij itu berlebihan, potongnya sampai. Ya, ini khawarij itu namanya khawarij itu berlebihan pak, habis potong tangan. Segini potong. Atau di sini ya, riwayatnya khawarij itu di sini atau gini. Ahlus sunnah nggak di sini aja. Ahlus sunnah itu 4,25. Kalau dia mencuri lagi, di mana dipotong? Kaki kiri, nyilang dia. Kalau nyuri lagi, habislah dia pak. Enggak, Ali bin Abi Thalib pernah kasus seperti ini. Ali bin Abi Thalib mencuri pertama potong tangan kanannya ya. Mencuri kedua kaki kirinya. Mencuri ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, aku takut kepada Allah. Kalau aku potong lagi tangannya, bagaimana dia bisa berjalan mencari nafkah? Potong tangannya juga bagaimana dia bisa makan? Jadi nggak dipotong, dicambuk aja atau dipenjara. Kalau mencuri ketiga kali. Antum kalau jalankan ini syariat Islam pak, potong tangan meskipun nggak usahlah segini, ini aja. Nggak berani orang korupsi, insya Allah. Nah, kalau ini terlalu kecil lah ya. Kalau apalagi triliunan, ya jari-jarinya lah potong semua. Selesai, nggak ada yang berani korupsi, nggak selesai pak.
Hukum aman, negeri aman kalau hukum Islam aman, tapi pemerintah yang sah. Kayak di Saudi Arabia itu potong tangan, Pak. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Apa tahanannya? Masa tahanan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah-masalah politik saya wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu saya. Ya Pak, ya monggo Ustaz, ya monggo. Nggih. Nggih. Nggih, nggih Pak, nggih. Ustaz. Negara yang tidak menggunakan hukum Islam itu menjadi yang disebutkan Nggih. maka rakyatnya itu juga menjadi seperti itu. Nggih. Bagaimana peran kawula, peran umi, dan peran agama itu tidak ada yang menggunakan seperti apa yang digunakan dalam Nggih. Ya Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Inilah ketika Ana disuruh ngisi di lapas ya, lapas apa nih? Kita di sini nih, lapas 3 ya. Lapas 3. Dulu masih 900-an Pak nafinya. 700. Nafinya 700 naik 900, sekarang udah ribuan. Udah ribuan sekarang, sampai enggak cukup. Ada di sana ada teroris semacam-macam. Kita kasih ceramah live sampai ke Menteri Pertahanan, alhamdulillah. Di antaranya pemahamannya ketika memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW bukan dengan pemahaman para sahabat, pemahaman sendiri. Ayatnya benar, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi ada ayat yang menjelaskan zalim, tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Maka ulama merinci, siapa yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia yakin hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, kafir dia, sepakat. Ini keyakinan masing-masing ya. Kita nggak bisa tuduh semua kan keyakinan dia. Tapi kalau dia berkeyakinan hukum Allah lebih baik tapi dia tetap menjalankan hukum yang dia, maka dia jolim. Ya, jadi nggak serta-merta langsung kafir. Jolim dia. Ya jolimnya kadar Allah mau hukum dia, hukum. Allah mau ampunkan dia di akhirat, Allah ampunkan sebagaimana akidah Ahlussunnah. Cuman kita sebutkan ya, kita bersabar. Ya, tidak boleh kita berontak untuk menegakkan syariat, ya syariat Islam di negeri kita yang penuh bermacam-macam keyakinan. Ya, oleh karenanya kita kembalikan kepada Ulul Amr dan ya nanti di akhirat seorang tidak akan pernah lari dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar menjelaskan. Demikian Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi, Pak. Oh, ini. Iya, Pak. Ya. Nggih. Hakim bilang wajib, Nggak ada ya. Iya, makanya kita bersabar ya. Makanya dalam diantara mazhabnya Abu Hanifah ketika dia mencuri dengan kadar yang harus dipotong tangannya, tapi dia mengembalikan hartanya maka tidak dipotong tangannya. Itu pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau Bapak bermadzhab Syafi'i, dan kita rata-rata Syafi'i, potong. Madzhab Syafi'i potong. Madzhab Syafi'i ini sebetulnya madzhab yang keras sebetulnya. Karena dia berhati-hati. Kalau madzhab Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal wajib potong, wajib kembalikan. Bapak pilih mana? Madzhab mana, Bapak? Madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i terkenal madzhab hati-hati. Makanya kalau kita betul-betul bermadzhab Syafi'i, bukan Syafi'ian bukan ya. Oh, zin luar biasa. Top dia. Karena dia berhati-hati. Sama seperti hukum. Seseorang yang dia mengkodok puasanya, dia nggak bisa puasa. Orang hamil ya, dia mau puasa karena janinnya kan, sehingga dia sakit nggak bisa puasa Ramadan. Kalau madzhab Syafi'i wajib bayar fidyah, wajib juga bayar kodok. Bayar fidyah, bayar kodok juga. Fidyahnya apa? Memberikan makan seorang miskin. Dan wajib juga apa? Bayar kodok.
Ini mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang berhati-hati ya. Allahu a'lam bissawab. Nggih. Nggih, Pak Haji. Iya. Iya, betul, hukum had. Saudi itu luar biasa, makanya hati-hati kita, Pak. Karena hukum had, kalau nabrak orang mati dibunuh juga dia. Bunuh hukum bunuh. Makanya harga seorang mukmin nyawa, wah hati-hati, nggak seperti di negeri selain ya negeri kiblat kaum muslimin. Gampang bunuh orang, bayar orang, bunuh, ya Allah, nanti penjara. Ya Allah, ya kan sabar kita. Makanya ada pembahasan siapa yang dibunuh dengan zolim, syahid dia, mati syahid dia. Mati syahid dia. Misalnya antum sholat nih baik-baik ini, ada orang tikam antum dari belakang, mati syahid antum, mati dalam fisabilillah. Mati dalam keadaan fisabilillah. Itu yang kita harapkan, sudah hukumnya Allah, ganjaran Allah sudah di akhirat. Gitu ya. Makanya hati-hati dan nyetir. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita bersabar ya, dan kita belajar ilmu agama. Ya kita sibuk mendidik istri dan anak-anak di rumah agar paham syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saya sampaikan ya. Maaf segala kurangan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhirkan khutbah majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.